Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat, NPM 2211060024. Di sini saya dari kelas 3 SK 1 untuk mata kuliah Interfacing Peripheral, yang dimana untuk tugas UTS di matkul ini yaitu sebuah praktikum, yaitu di sini NPM saya sesuai ketentuan NPM saya genap, maka saya akan mengerjakan untuk soal yang nomor 1. Sebelumnya kita lihat dulu di sini soalnya, yaitu buatlah sebuah project detector untuk menghidupkan 3 LED dengan ketentuan sebagai berikut. Dan di bawah ini ketentuannya. Kemudian di sini buatlah rumus dari output potensiometer sehingga menghasilkan nilai range 0 sampai 100%. Jika nilai dari potensiometer 0 sampai 40, maka LED merah menyala. Jadi ketika nilai potensiometer digerakkan dan di bawah nilai 40, maka LED merah yang menyala. Kemudian selanjutnya, jika nilai potensiometer 41 sampai 70%, maka LED kuning yang akan menyala. Kemudian yang ketiga yaitu jika nilai potensiometer 71% sampai 100%, maka LED hijau akan menyala. Kondisi tersebut akan berulang ketika potensiometer dirubah-rubah nilainya. Dan jika satu lampu LED yang menyala, maka yang lain akan mati sesuai dengan ketentuan dari rumus yang ini. Oke. Kita sudah mengetahui maksud dari soalnya, langsung saja kita masuk ke aplikasi simulator Walkwi-nya. Yang pertama di sini tentu saja kita memerlukan sebuah microcontroller, yaitu Raspberry Pico. Kemudian di soal itu ada komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama kita butuh 3 LED. 3 LED, satu warna merah, satu warna kuning, kemudian satu lagi warna hijau. Seperti ini. Jadi fungsinya LED ini adalah untuk memberikan sebuah indikator bahwasannya rangkaian kita dan coding kita itu berhasil. Kita susun dulu. Kemudian yang selanjutnya kita membutuhkan potensio. Ini kita membutuhkan potensio, kita taruh sebelah sini potensiometernya. Potensiometer ini adalah komponen yang untuk mengatur range-nya nanti. Ada nilai di potensiometernya. Kemudian yang ketiga kita membutuhkan resistor untuk penghambat tegangan, supaya dalam implementasi yang real life itu sebuah LED tidak akan rusak ketika diberikan tegangan yang berlebihan. Jadi kita bisa memberikan tiga resistor juga untuk masing-masing lampu. Yang pertama kita copy saja atau kita tambah di sini resistor lagi. Kemudian setelah komponen-komponen ini ada, kemudian tahap selanjutnya itu tahap perakitan. Yang pertama di sini saya akan merakit terlebih dahulu potensiometernya. Di sini bisa kita lihat bahwasannya di potensiometer ini ada tiga lubang atau 3 pin yang dimana mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk pin yang pertama ground, yaitu mengarah ke ground untuk ke kaki negatif. Kemudian SIG ini atau port 1 SIG ini fungsinya sebagai output dari microcontrollernya. Kemudian si VCC ini adalah untuk tegangan plusnya yang mengarah nanti ke arah 3 volt. Oke, yang pertama kita mengarahkan ground dulu ke kaki ke pin ground di Raspberry-nya. Ini sudah Pico ground. Di sini kita
klik saja. Sudah kita klik, berarti ground sudah mengarah ke ground. Kemudian yang kedua, kita akan mengarahkan pin outputnya, yaitu port 1 ini, ke pin GPIO. Kita bebas, tapi karena sinyal dari potensiometer ini analog dan kita akan mengubah ke digital, jadi kita nanti decodingnya menggunakan ADC. Jadi ADC itu pinnya tidak sembarangan, jadi ada di pin 26 dan pin 22 kalau tidak salah. Jadi di sini saya akan menggunakan pin 26 untuk mengarahkan outputnya. Kita cari pin 26 sini. Oke, sudah. Setelah itu, sebentar kita rapikan. Oke, sudah seperti ini saja. Oke, seperti ini. Setelah itu VCC. Gini. Kita tarik sini. Sini kita arahkan. Kita cari 3 volt. Nah, ini. Pico 3 volt. Oke, sudah. Untuk rangkaian si potensiometer sudah selesai, seperti ini rangkaiannya. Kemudian yang selanjutnya kita akan merakit untuk komponen yang selanjutnya, yaitu 3 lampunya. Jadi di sini kita susun terlebih dahulu supaya rapi. Kita beri rapet, kita geser, kemudian kita arahkan satu persatu untuk seperti ini. Kita rotasi dulu supaya mengarah ke atas. Seperti ini, kuningnya di atas, kuning di atas. Sudah seperti ini, mari kita rangkai di sini. Di sini. Sudah rapi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan kaki positif dari LED mengarah ke kaki resistor. Kemudian dari kaki resistor itu mengarah ke output. Di sini saya akan memilih GP10. Kita tekan dulu, kita GP10. Setelah mengarah ke GP10, itu nanti akan digunakan untuk keluaran dari jika kita menggeser potensiometernya, maka akan mengarah ke sini. Jadi maksudnya si Raspberry ini akan memberikan tegangan ke pin 10 untuk LED warna merah. Begitu juga dengan LED selanjutnya, kita akan memberikan dia di pin 11 atau di GP11, GPIO 11. Ini udah GP11. Oke. Terus yang selanjutnya caranya pun sama. Kita kaki positif kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita taruh sini, kita hubungkan di kaki GP12. Baik, seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Setelah kita menghubungkan kaki positif dari LED, langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan kaki negatif dari masing-masing lampu LED itu ke ground. Seperti ini. Kita cari groundnya. Ini kita cari groundnya. Ground 4 sini. Kemudian lampu yang warna kuning juga untuk disatukan di groundnya. Kemudian yang lampu warna hijau juga. Ini sudah oke. Kita
Oke, kita hubungkan semua di ground. Oke, setelah rangkaian selesai kurang lebih seperti ini untuk rangkaian menggunakan potentiometer dan 3 LED. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap untuk menuliskan kode program menggunakan bahasa Python untuk mengkodingkan sesuai dengan perintah yang ada di soal. Jadi berikut ini merupakan kode program yang akan saya gunakan untuk mengoperasikan atau memonitoring si microcontroller Raspberry-nya. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita menuliskan di sini huruf kecil import machine, kemudian kita enter import utem untuk mengimpor waktu. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk dua ini dulu terlebih dahulu. Jadi untuk import mesin itu artinya kita mengimpor library yang digunakan untuk mengakses perangkat keras Raspberry-nya. Jadi ketika kita mengetikkan informasi, yaitu kita akan akan mengakses perangkat keras tersebut, dan utem ini untuk digunakan dalam mengatur waktunya. Kemudian yang kedua, kita akan menginisialisasi untuk si pin lampunya. Jadi di sini kita enter. Kita berikan komen dulu supaya mudah. Dan komen dalam bahasa Python yaitu cukup memberikan pagar saja atau hashtag saja. Kita tuliskan inisialisasi pin GPOI untuk LED. Jadi teman-teman, untuk ini tidak akan dieksekusi oleh si Raspberry-nya karena ini komen, jadi tidak akan terbaca program oleh Raspberry-nya. Oke, setelah itu kita enter lagi. Kita tuliskan satu persatu untuk LED merah, kuning, dan hijau sesuai dengan pin yang sudah kita masukkan di Raspberry-nya. Yang pertama, kita mempunyai lampu merah, maka kita tuliskan LED strip merah sama dengan machine dot pin. Kita tuliskan pinnya itu secara besar ya teman-teman, sudah ada. Oke, seperti ini. Pin kemudian tadi kita memasukkan untuk si lampu LED merah itu ke pin 10 seperti ini, pin 10. Jadi kita menuliskan cukup 10, machine titik pin titik out. Nah, jadi untuk pin 10 itu akan mengeluarkan tegangan yang akan memberikan tegangan ke LED merah supaya nanti hidup. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk lampu kuning dan hijau. Jadi di sini kita cukup kopas saja supaya cepat. Kita enter, paste. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kita enter lagi, pastekan di sini. Kemudian untuk variabelnya cukup dirubah jadi LED merah. Kita tadi mempunyai LED kuning, jadi kita rubah saja kuning, LED kuning. Salah, kita harus huruf kecil saja, kuning. Kemudian kita pinnya tadi di pin 11 untuk LED kuning. Jadi kita tulis saja di 11. Oke, begitu pun selanjutnya LED hijau ada di
pin 12. Ini untuk LED hijau di pin 12. Kemudian kita tulis saja 12. Nah, seperti ini. Ini merupakan inialisasi untuk si LED-nya. Kemudian yang selanjutnya kita mempunyai komponen potensiometer. Sama seperti halnya untuk LED, maka kita juga akan menginialisasi pinnya untuk agar bisa dibaca oleh si Raspberry-nya. Oke, yang selanjutnya kita akan mengkodekan untuk inialisasi pin GPIO untuk potensiometer. Oke, seperti biasa kita berikan komen dulu. Kita berikan komen inialisasi pin GPIO untuk potensiometer. Nah, ini komen dulu. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita tulis potensiometer sudah ada, terbaca, dan sama dengan machine.ad. Ini yang saya maksud di awal video tadi, bahwasannya sinyal yang diberikan oleh si potensiometer yaitu sebuah sinyal analog. Jadi sedangkan Raspberry-nya akan mengeluarkan sinyal digital. Oleh karena itu akan dikonversi dulu menjadi sinyal digital. Oleh karena itu kita menggunakan ADC, analog digital converter, seperti itu. Kemudian kita untuk pinnya tadi kita menggunakan pin 26 sebagai output di sini, pin 26. Jadi kita tuliskan saja 26. Oke, setelah analisa selesai, di sini kita akan menuliskan untuk kondisinya. Kondisi agar sesuai dengan yang ada di soal. Oke, kita enter dulu. Kita ketikkan huruf kecil while true. Kemudian turun, kita beri hashtag dulu, komen untuk membaca nilai potensiometer. Oke, kita tulis baca, komen dulu, baca nilai potensiometer dalam kurung 0 sampai 6535. Oke, sudah seperti ini. Ini untuk komennya. Jadi sekarang kita masuk enter. Kita tuliskan pot value untuk nilai, untuk membaca nilai dari potensiometernya. Oke, kita tulis dulu pot underscore value sama dengan potensiometer dot read untuk membaca read ini. Kemudian kita beri garis bawah lagi U16 dalam kurung seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan untuk apa sih maksud dari read U16 ini, yaitu kita maksudnya adalah potensiometer read U16, yaitu mengembalikan nilai antara 0 hingga 65.535. Nilai ini akan direpresentasikan sebagai persentase kemudian, seperti itu. Kemudian kita kode yang selanjutnya yaitu untuk kita lihat, kita setelah ini akan memberikan kondisi yaitu menghitung persentase berdasarkan nilai potensiometer. Oke, di sini kita berikan hashtag dulu. Kita tuliskan hitung persentase berdasarkan nilai potensiometer. Oke, kita sudah memberikan komen.
Yang selanjutnya kita akan memberikan sebuah rumus di bawah ini. Oke, kita hitung. Di sini tuliskan persentase, enter. Kemudian sama dengan dalam kurung pot value, kita enter, sudah. Dibagi garis miring, dibagi dengan 65.000 tadi yang di atas. Kita copy saja, kopikan di sini. Oke, sudah. Kemudian dikali lagi, kita kali, memberi untuk tanda kali dalam kode pemrograman yaitu cukup memberikan tanda bintang saja. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan 100. Untuk mencari persentase kita menggunakan angka 100 karena seperti itu aturannya. Kemudian kita enter lagi untuk menampilkan bahwasannya persentase itu sudah ada hasilnya di layar monitor kita. Jadi kita nanti sudah bisa mengetahui berapa sih nilai potensiometer kita, sehingga kita tidak salah untuk mengartikan sebuah nilai, sehingga kita bisa sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan rumusnya. Kemudian kita berikan hashtag dulu. Berikan hashtag, tampilkan persentase di layar serial gitu. Tampilkan. Salah, kita beri hashtag, tampilkan persentase di layar serial. Ini untuk komennya. Kemudian untuk kode programnya kita tuliskan print PR dalam kurung kita berikan besar nilai potensiometer. Kemudian kita beri di sininya titik 2. Setelah titik 2 kita buka dalam kurung, kita berikan kurung kurawal. Sebentar, kita cari ini kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita beri titik 2, kita beri tanda titik, kemudian klik 2V. Kemudian kita sini kita tuliskan persen untuk menampilkan persentasenya. Jadi nanti di layar monitor akan menampilkan persentase kemudian tanda persen. Kita tuliskan persen. Mana kita persen? Oke, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita beri tanda petik dulu untuk memberikan variabel. Seperti ini, kita tulis format. Kemudian setelah itu kita beri dalam kurung. Setelah dalam kurung kita menuliskan persentase. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghapus ini karena ini tidak diperlukan. Ini sudah seperti itu. Ini adalah kode untuk menampilkan persentase di layarnya. Baik, setelah itu kita akan membuat kondisinya, if else. Oke. Sekarang kita akan masuk di bawahnya. Kita enter di sini. Kita tuliskan komen dulu. Berdasarkan nilai persentase, atur keadaan LED. Itu untuk komen yang akan kita berikan. Kita tuliskan dulu. Berdasarkan nilai persentase, atur keadaan LED. Oke. Setelah itu kita akan memberikan sebuah kondisi kepada masing-masing lampunya. Oke. Kita yang pertama di sini kita ketikkan, jika masukkan persentase, terus kita tuliskan kurang dari,
kurang dari atau sama dengan, seperti ini tandanya, 40. Nah, 40. Kemudian kita tuliskan dulu tanda titik 2. Nah, seperti ini. Sesudah itu kita enter. Nah, maka kita akan tulis LED. Kita akan untuk mengkondisikan lampu yang merah terlebih dahulu. Jadi nanti ketika nilai di bawah 40 atau sama dengan 40, maka yang hidup terlebih dahulu adalah lampu merah. Yang lampu hijau dan kuning akan mati. Seperti itu kondisinya. Kita masukkan lampu merah. Kemudian kita titik value 1. 1 itu bertanda high. Jika 0 maka low. Seperti itu. Jadi maksud dari coding ini, jika persentase kurang dari atau sama dengan 40, maka lampu merah nilainya 1, di mana 1 tersebut bertanda artinya adalah hidup. Seperti itu. Kita enter. Kemudian kita akan mematikan kedua lampu tersebut. Oke, kita tulis saja LED kuning. Kemudian titik value dalam kurung kita tuliskan 0. Kenapa 0? Karena kita akan mematikan. 0 itu yang berarti low. Jadi lampu kuning ketika kurang dari 40 atau sama dengan 40 maka akan mati. Seperti itu. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan mematikan juga lampu yang hijau. Kita tulis LED hijau. Setelah itu kita titik value lagi. Kita tuliskan 0 di depannya. Oke, sudah. Kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya. Kita tulis elif. Ntar kita tulis elif gini, seperti ini. Persentase. Ini kondisinya sama seperti untuk seperti ini yang di sini. Untuk menampilkan persentase, kita ini oke, nanti kita akan benarkan saja untuk tulisannya ini. Saya ada salah typo di sini. Oke, kita tulis saja dulu kode pemrogramannya. Kita tulis seperti ini. Kodenya kurang dari atau sama dengan 70. Nah, seperti ini kita berikan tanda titik 2. Kemudian kita akan memberikan kondisi pada lampunya. Oke, kita gini saja. Kita kopas di sini. Kita kopas. Kita copy. Kita paste di sini. Oke. Kita akan menghidupkan lampu yang kuning karena di soal jika nilai 70 atau sama dengan 70 atau kurang dari 70 maka yang hidup tuh lampu kuning. Maka kita akan mematikan lampu merah, kasih 0. Di sini lampu kuningnya dikasih nilai 1. 1 dalam kurung. Ini 1 dalam kurung. Oke, seperti ini. Kemudian yang lampu hijau tetap 0. Kemudian kita lanjut kondisi yang berikutnya, yaitu else. Kita enter else titik 2 harusnya, supaya ini kondisi. Oke, sudah. Kita kopas lagi. Kopas. Kemudian kita enter, kita paste. Kita pastekan. Control copy. Kemudian kita paste di sini. Kita sekarang untuk menghidupkan lampu yang warna hijau. Oke, kita berikan sini, kita klik 1 saja. Oke, setelah itu kita akan ada waktu tunggu. Ini untuk kondisinya sudah selesai. Jadi kita tinggal memberikan untuk waktu tunggu atau U-time sleep. Jadi ketika lampunya hidup, kemudian berubah angka dari potensiometernya, maka akan ada jedanya, seperti itu. Kita akan memberikan hashtag dulu untuk komen.
tunggu sejenak sebelum membaca potensiometer. Jadi ketika nilai berubah di potensiometer, maka dia ada jeda dulu sebelum membaca ulang. Oke, kita teruskan. Tunggu. Kita teruskan. Waktu. Tunggu sebelum membaca potensiometer. Salah. Tensiometer. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan kode programnya. Kode programnya ini untuk kode program terakhir, yaitu hanya memberikan waktu jeda saja. Kita masukkan utemp. Oke, kita titik sleep untuk jeda. Sleep kita sudah, kemudian kita masukkan berapa kita akan memberikan, yaitu 0,1 detik. 0,0. Kalau di kode pemrograman koma tidak terbaca, jadi kita menggunakan titik saja. Titik itu terbacanya sebagai koma jika dia ada bahasa pemrograman. Oke, setelah selesai memberikan kode program, langkah selanjutnya yaitu kita langsung saja untuk mencoba apakah kode program kita berhasil atau tidak. Nanti akan memunculkan pesan. Oke, kita coba. Oke, kita di sini ada kesalahan di line 14. Oke, kita lihat di line 14. 14 port value. Kita lihat apa yang dimaksudnya. Oke, sebentar. Oke, kita benarkan dulu. Yang dimaksud ini. Oke, ini jadi kita tadi ada kesalahan satu tipe di sini yang di line 14 tadi di sini letaknya. Jadi tidak terbaca oleh sistem atau mikrokontrolnya. Jadi ini sudah jadi. Ini sesuai kondisi ya. Nilai potensiometernya sekarang itu menampilkan 0,00%. Nah, seperti ini, maka yang hidup lampu merah. Kita rubah dulu ini ke lampu, kita stop dulu lampu hijau, kita ke lampu hijau sudah. Oke, setelah itu kita running lagi 0% yang hidup lampu merah. Kita rubah sekarang ke 47 yang tandanya berarti kita masuk di kondisi kedua ini. Ini kan kurang dari 70, maka yang hidup adalah lampu kuning hidup. Kemudian kita coba di atas 70%, maka yang harusnya yang akan hidup adalah lampu warna hijau. Nah, seperti ini, maka lampu yang warna hijau akan hidup. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah sebuah UTS atau tugas UTS saya. Jadi ini merupakan kode programnya, kemudian ini merupakan hasil dari kode program dan rangkaiannya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, kemudian saya meminta maaf jika banyak kesalahan dalam praktikum ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.